Salam sejahtera untuk semua umat Paroki Bintaro. Semoga kita semua tetap dalam semangat yang tinggi, tetap sehat. Seperti yang tengah kita alami bersama, masa pandemi COVID-19 adalah masa yang sulit untuk kita semua. Namun dalam situasi yang demikian itu bukan berarti bahwa kita menyerah begitu saja lalu tidak melakukan apa-apa. Dalam masa situasi yang tidak normal ini, salah satu kegiatan rohani yang kita rencanakan tetap kita lakukan adalah perayaan Ekaristi. Kami dan bersama pengurus gereja mengusahakan agar perayaan Ekaristi ini dapat terwujud dengan pertimbangan yang sangat tinggi dari sisi keamanan. Namun demikian, untuk itu ada begitu banyak syarat yang mesti kita penuhi. Antara lain, kapasitas tempat duduk yang boleh digunakan hanya 20% dari yang tersedia. Jadi kalau umat Paroki Bintaro itu 10 ribuan, lebih malah, umat yang akan ikut perayaan Ekaristi hanya 200 lebih. Jadi karena itu hanya 20% dari kapasitas tempat duduk. Yang lain bahwa ada pembatasan umur. Dan kita mengikuti anjuran pemerintah untuk pembatasan umur. Hal lain bahwa perayaan Ekaristi hanya boleh dilakukan 1 kali 1 minggu. Dan kita di Paroki Bintaro merencanakan untuk mengadakan perayaan Ekaristi yang 1 kali itu pada setiap hari Minggu pukul 9. Dan bersamaan dengan itu akan disiarkan secara live streaming untuk umat yang ada di rumah. Masih ada hal-hal lain, tapi antara lain adalah urusan administrasinya yang cukup ketat. Saya tahu ini tidak mudah. Namun demikian langkah ini seperti sebuah harapan besar dalam situasi yang tidak normal ini. Agar Ekaristi dapat kita langsungkan untuk memenuhi keinginan umat yang sangat rindu untuk hadir secara langsung di dalam perayaan Ekaristi ini. Umat Santo Matius terkasih, memang di sini perlu suatu kebijaksanaan. Kebijaksanaannya bagaimana? Dan kebijaksanaan itu nampak terwujud dalam kepatuhan kita. Kepatuhan kita adalah salah satu wujud dari kebijaksanaan itu. Terima kasih banyak atas segala perhatian saudara dan saudari. Tuhan memberkati kita semua. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi umat. Yang pertama yaitu senantiasa memperhatikan instruksi seluruh petugas, termasuk petugas parkir. Umat dimohon untuk menjaga jarak aman antar umat, menghindari kerumunan dan antrean. Saat memasuki gerbang gereja dan menunggu antrean pemeriksaan di halaman gereja, umat dimohon untuk tetap mengikuti arahan petugas supaya tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Petugas pencatat akan memeriksa asal lingkungan dan wilayah umat yang hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Umat yang diperbolehkan mengikuti misa di gereja sebagai berikut. Umat dalam kondisi sehat,
sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan tim gugus tugas paroki. Umat berusia antara 18 sampai 59 tahun. Umat telah terdaftar dalam data biduk atau basis integrasi data umat Keuskupan Agung Jakarta. Dan umat telah terdaftar pada situs Bela Rasa Keuskupan Agung Jakarta. Berikut ini adalah catatan penting untuk umat yang akan mengikuti misa dalam masa tatanan kehidupan baru, yakni umat yang merasa tidak sehat, misalnya demam, lemas, sakit tenggorokan, bersin-bersin, sakit kepala, dan batuk-batuk tidak diperbolehkan mengikuti misa. Selanjutnya, gunakan jalur langsung rumah ke gereja dan sebaliknya. Artinya, saat akan mengikuti misa, umat langsung menempuh jalur ke gereja. Demikian pula saat selesai mengikuti misa, umat langsung pulang ke rumah masing-masing, tidak mampir. Petugas medis akan memeriksa suhu tubuh setiap umat yang hadir di pintu gerbang gereja. Bagi umat dengan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, selanjutnya akan diarahkan menuju meja registrasi. Sedangkan umat dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius akan diarahkan untuk pengukuran ulang setelah menunggu beberapa saat. Tiap umat wajib mencuci tangan sesuai dengan standar kesehatan, yakni 6 langkah cuci tangan. Ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. Usap dan gosok kedua punggung tangan. Bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci secara bergantian. Gosok telapak tangan dan sela-sela jari. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Lalu bilaslah dengan air mengalir sampai bersih. Tersedia beberapa titik keran yang telah disediakan. Mohon mengantri dengan tertib. Sebelum memasuki gereja, umat dapat memberikan kolekte dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Sumbangan dapat diberikan melalui transfer ke rekening PGDP Paroki Santo Matius Penginjil, BCA KCP Rantai Mulia Kencana, dengan nomor rekening 7090318807. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kerumunan massa. Umat dimohon mengikuti arahan petugas tata tertib untuk melewati gang yang telah ditentukan. Menjelang dan selama misa, diharapkan umat tidak saling berjabat tangan atau bisa menggantikannya dengan merangkapkan tangan atau saling membungkuk. Umat menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah diberikan oleh petugas. Dianjurkan bagi setiap umat untuk membawa hand sanitizer pribadi dan bisa digunakan dalam berbagai waktu, terutama saat akan menyambut dan setelah komuni. Tata laksana menyambut komuni adalah sebagai berikut. Maju sesuai urutan dengan menjaga jarak aman dan tetap memakai masker. Berhenti pada garis batas yang telah ditentukan. Menyambut komuni seperti biasa. Bergeser ke garis batas di samping untuk memakan hosti yang telah diterima. Tutup masker, lalu kembali ke tempat duduk semula. Sesaat Anda sampai di bangku, gunakanlah kembali hand sanitizer. Umat meninggalkan gereja dengan tenang dan selalu menjaga jarak antar umat, serta menghindari kerumunan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pada waktunya nanti kita dapat mengikuti misa dalam masa tatanan kehidupan baru dengan penuh tanggung jawab.